Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wa arsyadana binurihi minadh dhulami. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannata ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Alhamdulillah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Ada 500 hadis ahkam yang ditulis oleh al-Imam, dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita sudah menyelesaikan hadis ke-41 tentang al-fitratu khamsun. Betul nggih? Ya. Al-fitratu khamsun. Kita ulangi sedikit, kita flashback. Hadis ke-41 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Kesucian itu terletak pada 5 perkara. Yang pertama al-khitan, yaitu berkhitan. Kalau laki-laki menjadi bagian dari kesucian. Kenapa? Karena kalau tidak dikhitan berarti ada yang tidak sah dari thaharahnya. Karena masih ada sisa-sisa najis, pangapunten, sisa-sisa najis yang terselip di kulit yang tidak dibuang. Sedangkan bagi wanita hukumnya sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Kemudian yang kedua wal istihdad. Wal istihdad adalah memotong bulu kemaluan. Wa qassus syarib, menggunting atau memotong kumis. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku-kuku jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Wa natful ibd, natful ibd, mencabut bulu ketek, ketiak. Ini 5 hal yang menjadi penggenap kesucian. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan, Islam sudah menetapkan batasan waktu bagi masing-masing. Batasan waktu bagi masing-masing. Khitan, laki-laki sudah balik dan mukallaf, maka dia harus sudah berkhitan. Ketika dia tidak berkhitan, maka ada najis yang tertinggal. Maka bisa jadi itu akan menyebabkan ibadahnya tidak sah. Kemudian memotong bulu kemaluan, batasannya adalah berapa hari Bapak dan Ibu? Di dalam mazhab Syafi'i 40 hari sekali. Maksimal. Kemudian kumis, merapikan kumis sama dengan memotong kuku, baik kuku di jari tangan maupun jari kaki, yaitu setiap 1 pekan sekali.
Dan 1 pekan sekali yang paling disunahkan justru adalah di hari Jumat untuk menyambut salatul Jumu'ah. Bolehkah didahulukan di hari Kamis? Boleh. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang lain, At-Tadhkirah misalkan, beliau belum menyampaikan bahwa Al-Adhkar. Di dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyampaikan ada 3 pilihan hari untuk memotong kuku atau mencukur kumis. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, dan yang paling afdal adalah hari Jumat. Sedangkan wanatful ibd, mencabut bulu ketiak, tidak ada batasan khusus. Tidak ada batasan khusus. Selama dirasa itu sudah mengganggu, maka silahkan dicabut. Hukumnya dicabut, bukan dipotong. Makanya kemarin kami sampaikan betapa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, sungguh aku mencintai sunnah, tetapi ada satu sunnah yang aku tidak mampu melaksanakannya, yaitu nyabut bulu ketiak. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Diobati untuk meredel enggak apa-apa, dilapukkan enggak masalah. Yang enggak boleh dicukur. Di waxing boleh Pak. Waxing itu kan dia dikasih seperti lem, kemudian ditarik kan, tercabut ke akarnya. Boleh. Imam Asy-Syafi'i, Bapak dan Ibu, beliau mengatakan, sungguh aku mencintai sunnah, tapi aku tidak mampu melaksanakan salah satu sunnah, yaitu mencabut bulu ketiak. Karena Imam Asy-Syafi'i tidak mampu menanggung rasa sakit tercabut bulu ketiak. Beliau kalau dicabut bulu ketiaknya pingsan. Alhamdulillah kita sehat-sehat ya. Padahal kadang dicabutnya nggak cuma satu-satu. Sampun ya, ini adalah penggenap al-fitrah, kesucian. Penggenapnya. Maka kita masuk kepada hadis berikutnya, babul ghusli minal janabah. Yaitu bab bersuci atau mandi dari junub. Hadis ke-42 saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disclaimer sedikit Bapak dan Ibu, kula nyuwun izin menyampaikan, banyak sekali hadis Bukhari Muslim ini nanti dari jalurnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, panggilannya Abu Hurairah. Masuk Islam sampai Rasulullah meninggal hanya dalam jangka tidak lebih dari, ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 3 tahun. Sudah akhir. Tetapi Abu Hurairah menjadi pengumpul hadis terbanyak dari Rasulullah. Total Abu Hurairah mengumpulkan 7.500-an hadis. Kenapa bisa? Kenapa hanya dalam rentang 2 atau 3 tahun dia menjadi pengumpul terbanyak, padahal di situ ada sahabat-sahabat yang lain. Pengumpul hadis itu yang paling masyhur ada 5. Ada Abu Hurairah. Kemudian setelah Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar. Kemudian ada Anas bin Malik. Kemudian ada Ibunda Aisyah. Kemudian ada Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang ke-6 ada Jabir bin Abdillah. Ini di antara 6 sahabat yang paling banyak. Tetapi tolong dicatat Bapak dan Ibu pangapunten, Abu Hurairah hanya 2 tahun saja. Tapi kok bisa dia paling banyak? Karena Abu Hurairah harusnya seperti kita. Kita ini adalah orang yang merasa sudah banyak ketinggalan, maka dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Abu Hurairah mengejar ketertinggalan, lambatnya dia masuk Islam, dan dia tidak mau ketinggalan kebaikan, sehingga ketika dia masuk Islam, dia minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku tinggal di serambi masjidmu, menjadi bagian dari Ahlus Suffah namanya. Ahlus Suffah itu adalah orang yang tinggal di serambi masjid dengan tujuan bisa membersamai Rasulullah hampir 24 jam. Ngindil. Itu pun ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibundanya belum masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam, ibundanya belum masuk Islam. Ibundanya Abu Hurairah dibawa ke Madinah, tapi belum masuk Islam. Setiap hari mencela Nabi, setiap hari. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah mukanya murung di suatu pagi. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, ada apa gerangan denganmu?
Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, maukah engkau mendoakan untukku supaya ibundaku masuk Islam? Karena sungguh pagi hari ini tadi aku mendengar ibundaku mencelamu dengan celaan yang aku tidak pernah bayangkan. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Langsung doa. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian pulang ke rumahnya. Sebelum masuk rumah, ibundanya Abu Hurairah mengatakan, tunggu, jangan masuk rumah dulu, aku mau mandi. Ternyata ibundanya mandi untuk kemudian melafadzkan 2 kalimat syahadat tersebab karena doa kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, mohon izin kami menyampaikan ini bagian dari monggo, tidak kata-kata terlambat bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal. Abu Hurairah hanya 2 tahun Bapak dan Ibu, tapi masyhur, harum namanya. Kalaulah tidak dari jalur Abu Hurairah salah satunya, maka kita akan sulit mendengarkan hadis Rasulullah. Berarti 2 tahun itu waktu yang ringan, tapi hafalannya kuat, kesungguhannya luar biasa. Ada sekitar 7.500 atau 7.600an hadis. Kita kembali ya. Hadis ke-42 Bapak dan Ibu, mohon izin. Ini kitabnya sama Bu, cuman kitabnya pakai HP-nya, bukan pakai yang kitab asli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Abu Hurairah menceritakan bahwa dia suatu hari berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan kota Madinah. Wa huwa junubun, dalam kondisi Abu Hurairah sedang junub. Faqala fan khanastu minhu. Kata Abu Hurairah, maka karena aku sedang junub dan berpapasan dengan Kanjeng Nabi, yang menurut Abu Hurairah Kanjeng Nabi itu adalah manusia terbaik yang harus layak dihormati. Ketika dia dalam kondisi dia dalam kondisi junub, maka dia merasa tidak pantas bertemu dengan Rasulullah. Fan khanastu minhu, melipir. Bahasanya tiang Solo nyingkrih. Nggih leres nggih, nyingkrih ya. Nyingkir. Aduh, nyingkrih niku kayak tanan berarti. Nyingkir. Fan khanastu minhu, menyingkir. Fadhahabtu, aku menyingkir itu, kemudian aku pergi. Faltasaltu, kemudian aku mandi. Tsumma ji'tu, setelah itu baru aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana gerangan dirimu tadi wahai Abu Hurairah? Mau papasan kok enggak jadi? Qala, Abu Hurairah mengatakan, kuntu junuban fakarihtu an ujalisak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku dalam kondisi masih dalam kondisi junub, sehingga aku tidak suka, merasa tidak pantas untuk bermajelis atau bertemu denganmu. Wa ana ala ghairi taharah, sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak dihukumi menajis, ya, walaupun dia sedang junub. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan mencolok dari 3 agama samawi tentang melihat orang yang sedang junub, ataupun orang yang sedang haid, ataupun orang yang sedang nifas. Kalau orang-orang Yahudi, mereka tidak pernah mau duduk semajelis dengan orang-orang haid dan nifas, ataupun dengan orang yang junub, karena bagi mereka 3 kelompok ini adalah orang-orang yang sedang dalam kondisi najis. Kalau orang-orang Nasara, mereka tidak menganggap najis, tetapi mereka memisahkan tempat makan, seakan-akan orang yang sedang junub, orang yang sedang haid, dan orang yang sedang nifas itu tidak layak duduk semeja. Sedangkan kaum muslimin tidak. Islam menurut hadis ini bahwa seorang muslim statusnya suci. Dia bukan makhluk yang najis, walaupun dia dalam kondisi haid, nifas maupun junub. Kenapa?
Karena haid, nifas, dan junub itulah ahkam khos. Dia memiliki hukum-hukum khusus. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dia langgar. Tetapi secara umum dia hukumnya adalah suci secara fisik ya, bukan suci secara ibadah. Dia suci secara fisik. Jadi fisiknya suci Bapak dan Ibu. Maka dengan orang yang sedang junub atau orang yang sedang haid dan nifas, kita masih boleh berinteraksi, kita masih boleh saling menyentuh jika memang itu diperbolehkan. Suami ke istri, anak ke orang tua, saudara kandung, itu masih boleh saling menyentuh. Kenapa? Karena dia statusnya adalah suci, tidak najis. Beda dengan orang Yahudi, langsung diblok, udah nggak boleh, dipisahkan, bahkan nggak boleh tinggal serumah. Kalau orang Nasoro tidak boleh makan satu meja. Jadi memang betul-betul didiskreditkan. Tetapi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tolong dicatat, ada beda yang mencolok di dalam Islam ketika menghukumi antara junub dan haid atau nifas. Apa bedanya? Kalau junub, larangan-larangannya mutlak dan tidak ada dispensasi. Kenapa? Larangan menyentuh mushaf, larangan untuk melewat atau masuk masjid, itu bagi orang junub mutlak. Kenapa? Karena interval waktu hilangnya najis itu hanya sewaktu antara dia terkena najis sampai dia mandi saja. Saya ulangi nggih. Kenapa larangannya mutlak? Kenapa orang yang junub tidak boleh nyentuh mushaf secara mutlak dan tidak boleh melintas atau masuk masjid secara mutlak? Karena sejatinya hilangnya najis secara ibadah itu dengan kondisi junub itu bisa segera hilang ketika dia mandi. Pokoknya ini wis adus bar, selesai urusan. Maka yang membuat intervalnya panjang adalah ketika dia menunda mandi. Kan tinggal gelem mandi, segera mandi atau tidak. Pendek kan? Sedangkan wanita haid dan nifas dikecualikan. Kenapa? Karena intervalnya panjang. Haid itu rata-rata 6 atau 7. Ini rata-rata. Di dalam mazhab Syafi'i paling lama haid 15 hari. Oke, panjang ini Pak Bu. 6 atau 7 hari dia tidak sholat, dia tidak puasa. Atau kalau dia pakai interval waktu tempo yang paling lama 15 hari, panjang itu Bapak Ibu. Tidak sholat dan tidak puasa. Maka sebagaimana juga nifas. Nifas itu adalah rata-ratanya adalah berapa? 40 hari. Paling panjang yang disepakati adalah 60 hari. Kebayang Bapak Ibu, 2 bulan. Tidak sholat, tidak puasa. Maka jika larangan membaca Al-Qur'annya juga berlaku dengan mutlak, kasihan mereka. Bagaimana kemudian mereka-mereka yang tidak hafal ayat? Bagaimana kemudian mereka mentautkan hati kepada Allah? Sudahlah tidak sholat, sudahlah tidak puasa, nggak boleh baca Quran lagi. Maka bagi wanita haid dan nifas ataupun istihadah, kalau istihadah beda ya. Haid dan nifas kita bilang, maka dia boleh membaca mushaf dengan catatan tidak menyentuhnya secara langsung. Memakai alas tangan, sapu tangan, atau menggunakan mushaf yang ada di HP. Yang tidak boleh menyentuh mushaf langsung. Bagian kenapa nggak boleh? Bagian dari penghormatan. Menyentuh mushafnya, bukan membaca. Jadi masih boleh membaca. Sedangkan junub tidak. Junub mutlak. Kenapa? Pendek waktunya, segera dia mandi, segera selesai larangannya begitu. Sampun. Bagaimana dengan hukum masuk masjid atau hukum melintas masjid bagi orang yang junub? Junubnya ketika dia tidur di dalam masjid, maka tidak mengapa segera keluar. Kan ada kadang orang yang nginap di masjid misalkan, kemudian dia mimpi basah, boleh atau tidak? Ya nggak masalah, mimpi basah itu tidak terkontrol oleh dirinya, betul kan? Maka ketentuannya segera dia keluar. Kenapa? Karena larangannya mutlak. Sedangkan untuk wanita haid dan nifas masih diperbedakan ada pendapat yang berbeda tentang bolehkah mereka melintas di dalam masjid kalau memang itu jalan satu-satunya. Emergensi dari utara mau ke selatan, nek muter aduh bahaya. Apakah dia boleh melintas? Sampai sedetil itu para ulama memberikan hukum. Kemudian yang kedua, apakah boleh bagi wanita haid dan nifas ikut kajian di masjid? Boleh atau tidak Bu? Boleh Pak?
Ayo, boleh atau tidak? Jawaban yang paling adil, diperbolehkan selama tidak di area sholat. Sekarang saya nanya, area utama ya, bukan area semua. Ini serambi sebelah kiri. Kiri itu dipakai sholat atau tidak, Pak? Utama atau tidak? Nah, di situ. Para ulama sebagian memberikan penjelasan yang lebih detail, diperbolehkan tetapi tidak di area utama sholat. Sehingga kalau mau hadir ke masjid mendengarkan kajian seperti ini masih diperbolehkan. Kenapa? Karena butuh mentautkan hati kepada Allah, berzikir. Salah satu bentuk zikir adalah mendengarkan kajian tetapi di luar area utama sholat. Jadi di serambi itu boleh. Kalau kemudian punya teras depan boleh. Makanya di sini Bapak dan Ibu ada satu keterangan yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat Aidain atau dua Aid. Kenapa? Kalau sholatul Jumat itu di masjid dan masjidnya harus masjid jami. Karena salah satu syarat syurutul Jumu'ah itu adalah 40 bukan orang. Kalau orang belum sah, kita pakai madzhab Syafi'i. 40 mustautin. Apa mustautin? Akamsi. Pak Bu, ngertos akamsi betul? Orang asli. Bukan orang pendatang. Bukan mukim, beda. Apa bedanya mustautin sama akamsi? Ini agak melebar dulu ya. Supaya panjenengan bisa mendudukkan apa bedanya mustautin sama mukim. Mustautin, mukim. Ini dua istilah yang kadang dijadikan satu. Jadi saya sering beliau-beliaukan 40 orang ya. Kalau 40 orang itu 40 orang yang tinggal di situ itu namanya mukim. 40. Gini kan? Tidak, kalau di dalam madzhab Syafi'i dengan pendapat yang paling disepakati di madzhab Syafi'i, sholat Jumat baru boleh didirikan jika ada 40 bukan mukim tapi mustautin. Mustautin ini bedanya dengan mukim, mustautin ini orang asli pakai shot. Pakai shot. Iya, dia harus orang asli, orang tempatan, bukan orang pendatang. Karena kalau orang pendatang namanya mukim. Apa bedanya mukim? Bapak dan Ibu, mukim itu misalkan saya orang dari Ngawi. Kemudian saya datang ke rumah Mas Fuad. Teng mriku nggih. Saya ikut tinggal di situ lebih dari 3 hari. Padahal jatahnya saya di tempat Mas Fuad itu saya rencana 10 hari. Berarti setelah hari ke-3, masuk hari ke-4, saya sudah dihitung mukim. Padahal saya aslinya orang Ngawi. Di poin ini, saya terhitung mukim. Bisa dipahami ya? Madzhab Syafi'i itu rukhsah safar itu hanya 3 hari. Maka menginjak hari ke-4 dia harus menyempurnakan semuanya. Dia sudah tidak kena rukhsah safar. Kenapa? Karena di dalam madzhab Asy-Syafi'i kalau sudah lebih dari 3 hari kuwi jenenge wis kerasan. Gitu Pak. Wis kerasan, wis halangane, kekhawatiranane, rasa tidak nyamane sudah hilang. Maka di hari ke-4 dia kembali ke hukum semula. Dia dihukumi sebagai mukim. Kenapa dihukumi mukim? Kalau dia dihukumi mukim, sholatnya sudah tidak jamak dan qasar. Reguler, Pak. Reguler. Maka ketika hari ke-4 dia sudah reguler, misalkan saya contohkan kula wau, maka saya bisa menambah jumlah mukimin di sini. Tapi saya belum bisa masuk ke mustautinnya. Gak bisa. Maka kenapa sholat Jumat itu dilaksanakannya di masjid jami', betul kan? Bukan masjid-masjid kecil, supaya dia mengumpulkan 40 mustautin ini. Bukan hanya 40 orang. Masjid As-Salam Jumatan berapa Pak jamaahnya? 250. Yang akamsi berapa? Kayaknya nggak nyampe 40 Pak. Nah, sebenarnya kalau nanti pakai ketentuan di dalam madzhab Syafi'i, walaupun jumlahnya 200 Pak, walaupun jumlahnya 250, kalau dia mustautinnya nggak sampai 40 nggak sah. Sebentar.
Kenapa di dalam mazhab Syafi'i sedetil itu mendudukkan hukum? Kan begitu pertanyaannya. Ini sebenarnya menandakan, sebentar. Ini sebenarnya menandakan tamparan bagi tetangga-tetangga masjid. Karena ada ketentuan, Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat bagi tetangga masjid kecuali dilaksanakan di masjid. Ini ketentuan yang pertama. Berapakah yang dianggap tetangga masjid? Tetangga masjid itu sejarah 40 rumah. Sekarang kita nggak sampai 40 sudah ada masjid lagi kan? Nah, itulah masalahnya. Maka nggak apa-apa dengan masjidnya, tetapi untuk Jumatannya disepakati di jami'nya. Kenapa? Untuk menjadi syiar, supaya umat Islam itu terlihat bersatu padu, boten dewe-dewe. Banyak masjid itu baik Bapak dan Ibu, tetapi fitnahnya juga besar. Karena saingan dewe-dewe kan? Betul apa mboten? Hari ini sholat id aja menjadi gambaran ngadeg dewe-dewe kan begitu. Wes asalam dewe, sido dadi dewe. Ler mereka dewe toh? Nggih Pak, niki contoh Pak Joko. Mboten jan. Tenang, kula enten sing bela di belakang, tenang. Ini menjadi potret. Yang kedua, syiarnya adalah ketika berkumpul Bapak dan Ibu. Itu menjadi syiar persatuan umat nomor satu. Yang kedua, ketika berkumpul itu kemudian mereka sama-sama mendengarkan tausiah atau nasihat atau khutbah. Mendengarkan khutbatul Jumu'ah itu hukumnya wajib. Makanya saking wajibnya mendengarkan khutbatul Jum'ah itu, orang yang sudah datang ke masjid kemudian dikumandangkan adzan Jumat, maka dia mendahulukan sholat daripada mendengarkan adzan. Mendengarkan adzan itu sunnah, sholat tahiyatul masjidnya sunnah. Saling mengalahkan satu sama lain di antara sunnah itu boleh. Tapi dia menunda sholat mendengarkan adzan, itu kan sunnah hukumnya. Dia menunda sholat sunnahnya untuk mendengarkan adzan, kemudian adzan selesai dia baru sholat, maka itu justru salah. Kenapa? Karena dia mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Sholat sunnahnya itu adalah sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Mendengarkan Jumat, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Kesalahannya justru di situ. Beda kasus kalau dia memang terlambat, wes jelas-jelas telat. Mangkate nunggu adzan masalahnya kan begitu. Gimana Pak Betul? Mangkatnya nunggu adzan sih, berarti jelas-jelas telat. Kalau memang dia sudah telat, sudah dilaksanakan khutbah, Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang masuk masjid, dia langsung duduk ketika khutbah. Kata Rasulullah, ya fulan kum farka rakaat ini. Wahai fulan, kamu berdiri dulu sholat 2 rakaat baru duduk. Jadi sekuat itu loh sunnah tahiyatul masjid di hari Jumat. Bukan qobliyah Jumat, tidak ada qobliyah Jumat. Tolong dicatat, tidak ada qobliyah Jumat, yang ada tahiyatul. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua kesempatan kita masuk masjid. Sekuat itu loh sunnah tahiyatul masjid. Jenengan punya rumah, ada tamu nyak-nyakan, belum dipersilakan masuk langsung lungguh. Kira-kira jenengan seneng nama betul? Bu, Pak, seneng betul? Sama halnya dengan kita di rumah Allah ini. Kulo nuwun kita di rumah Allah ini adalah tahiyatul masjid, dan salat sunnah tahiyatul masjid menjadi salah satu sunnah yang tidak terikat dengan waktu-waktu makruh. Waktu makruh salat sunnah itu ada 2. 1, ba'da asar sampai maghrib. Yang kedua, ba'da subuh sampai syuruk. Ini semua makruh hukumnya. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid boleh dilaksanakan. Karena namanya zawatul asbab. Salat sunnah tahiyatul masjid adalah kategori salat sunnah yang memiliki sebab khusus. Jadi jenengan kapanpun masuk masjid, tahiyatul masjid Bapak dan Ibu. Ini adalah adab kita kepada Allah. Sudah nggih? Jumat itu mendengarkan khutbah. Kesalahan hari ini khutbah itu tur lembut, salatnya pendek. Enggak, salah. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW ketika berkhutbah di hari Jumat, Abu Hurairah mensifatinya ihmarrat, bukan wajahahu, enggak. Bukan memerah wajahnya, tidak. Ihmarrat ainahu, memerah kedua bola matanya. Jangan kebayang kalau kedua bola mata sampai memerah seperti apa. Artinya Rasulullah menyampaikannya dengan penuh intonasi,
dengan penuh penekanan. Kalau sudah kayak begitu, nek enten sing sampai ngimpi bangetan. Loh beneran. Khutbah Jumat itu bukan innalhamdalillah, enggak ada khutbah Jumat kayak begitu. Dia harus innalhamdalillah. Kenceng, Pak. Kenapa kencang? Supaya perhatiannya 100%. Dan pendek, nggak panjang-panjang. Karena nek kesuwen bosen. Makanya bisa sampai ngimpi dugi Jakarta napa dugi Amerika. Wis tekone telat, goleke nguri dhewe, senden napa senden? Terus mau di mana pahala Jumatnya? Afdholiyah Jumat itu mendengarkan khutbahnya. Tayyib, ini Jumat kita bicara 40. Kenapa halnya bedanya dengan sholatul Aidain? Kenapa ada di mana titik perbedaan dengan dua sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Justru terletak di syiarnya. Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnahnya bukan di lapangan. Depan kita lapangan ya. Di tanah lapang. Boleh lapangan, boleh jalan, boleh kebun kosong, sawah garing boleh, Pak. Yang penting tanah lapang, tempat berkumpulnya sekian banyak manusia, dan karena hanya setahun 2 kali justru diletakkan di tanah lapang bukan di masjid, karena Rasulullah SAW mengatakan hendaklah keluar bersama dengan umat ketika Idul Fitri dan Idul Adha para gadis-gadis yang dipingit dan para wanita haid juga wanita nifas. Kalau di masjid mereka nggak bisa masuk, betul kan? Betul apa betul? Nah, ini justru sebagai bagian dari syiar, maka mereka boleh hadir dan diminta hadir untuk keberkahan mendapat fadilah sholat Aidain walaupun mereka tidak sholat di belakang, biar dapat fadilah yang sama. Itu pun khotib Rasulullah ketika berkhutbah di Idul Fitri maupun Idul Adha, khutbah keduanya ditujukan khusus wasiat untuk para muslimah. Beliau turun dari mimbarnya, beliau menyibak barisan para laki-laki dan berdiri tepat di hadapan para muslimah. Khutbah keduanya. Ini menjadi penegasan dan penguatan bahwa harus ada perhatian khusus bagi madrasah-madrasah umat berupa seorang ibunda. Gitu Bapak dan Ibu. Maka kalau hari ini kata Pak Joko masih jadi satu di pundi Pak? Di lapangan apa di dalan kidul dalan itu? Teng lapangan nggih. Walhamdulillah, berarti masih ada syiar yang baik. Syiar yang baik. Yang menjadi masalah sekarang adalah ngeroso duwe jamaah dewe. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah persatuannya. Maka kalau termasuk yang seneng kalau ngelihat sebelum Id, sebelum mau Idul Fitri Idul Adha, jalan raya Pucang Sawit sudah digarisi soft, seneng saya. Jadi kan nanti ngertos nama betul. Jalan apa Juanda ya? Jalan Juanda, pom SPBU Pucang Sawit. Itu ke timur itu soft semua. Jadi satu salatnya. Bagus, syiar. Walaupun kemudian pro kontranya ngeblok dalan. Itu monggo mekanisme saja. Tetapi intinya ini adalah syiar. Bapak dan Ibu, bersatu di dalam Islam, persatuan itu adalah wajib. Perintah. Perpecah belah itu larangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, maksudnya bersatulah kalian bersama-sama memegang tali agama Allah berislam ini, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, disinilah kemudian bedanya. Kalau di sholatul Aidain, seorang wanita baik itu yang haid dan nifas maupun gadis-gadis yang dipingit semua ikut keluar. Supaya apa? Supaya mendapatkan nasihat dan keberkahan di hari Aid. Nah, ini hukum-hukum yang berbeda antara wanita haid, nifas, dan sekarang kedudukannya adalah junub. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya saya lompati dulu nggih. 342 saya akan melompat ke 45. Jadi dari 42 saya melompat dulu ke 45. Lantas bagaimana ketika kita dalam kondisi junub? Apakah kita langsung wajib mandi atau boleh tidur tanpa mandi? Bapak dan Ibu, kalau seorang, ngapunten nggih niki agak 18 plus ya, sepasang suami istri melakukan hubungan badan di awal malam, apakah langsung wajib mandi di waktu itu atau boleh menunda nanti kalau sudah bangun? Gimana Pak? Taib, saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang ke-45 kita agak melompat. Wa an Abdullah bin Umar.
Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, bahwa bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa junubun, apakah boleh di antara kami langsung tidur dalam kondisi junub, tidak mandi dulu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, boleh. Idza tawaddo'a ahadukum falyarqud, kata Rasulullah, dia boleh langsung tidur tidak pakai mandi, dengan catatan kata Rasulullah, jika dia berwudu duluan maka boleh langsung tidur. Saya ulangi nggih, junub di awal malam, dia pengen menunda mandinya sesok nggih, berarti nggih. Besok saja pas bangun sebelum subuh, pas qiyamul lail atau pas sebelum subuh, maka boleh. Dia tidak langsung wajib mandi, boleh. Artinya dia tidak bersegera mandi, boleh. Tapi dia setelah berjunub, kemudian dia pengen langsung tidur, dalam kondisi terbaiknya adalah wudhu dulu. Menunda mandinya, tetapi bahasanya apa ya? Nyicil ya. Nyicil dengan wudhu. Sampun ya? Ini dohir hadisnya. Ini adalah hukum yang terbaik. Tetapi dalam fatwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang baru, beliau masih eksis sekarang, beliau memberikan keterangan bahwa hadis ini menjadi nilai fadl, menjadi nilai keutamaan. Artinya apa? Kalau dia pengen menunda mandinya besok pas sudah bangun, itu boleh. Kalau yang terbaik adalah wudhu dulu sebelum tidur. Panjenengan paham nggih maksud wudhu dulu sebelum tidur di sini? Paham atau tidak? Apa maksudnya? Bukan wudhu itu tok. Maksudnya wudhu dulu sebelum tidur itu dia sudah membersihkan area junubnya. Dia sudah membersihkan area junubnya, kemudian berwudhu baru tidur. Ini poinnya, membersihkan area najisnya, area junubnya begitu. Ini terbaik supaya dia tidur dalam kondisi berwudhu walaupun junub. Walaupun junub. Tetapi dalam fatwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan keterangan, kalaupun toh tidak dengan wudhu pun juga boleh, karena menunda sampai besok pagi itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan hukum yang mewajibkan dia harus mandi, tidak ada wajib sholat yang dia lewati antara junubnya dia sampai sholat subuh. Bisa dipahami nggih? Jadi boleh dia tidak pakai wudhu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling afdol memang nek mau menunda mandinya besok pagi, wudhu dulu. Ini yang paling afdol. Tapi kalau tidak dikerjakan, menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili la ba'sa bihi, tidak mengapa. Pangapunten, bibar niku langsung sare mboten napa-napa. Bahkan di dalam hukum fikih, seorang yang tidur ketiduran untuk bangun sahur ketika Ramadan, Bapak dan Ibu, kan kita bicara Ramadan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan badan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau malam boleh atau tidak? Semua itu boleh dilakukan. Maka kalau qadarullah ada sepasang suami istri, seorang muslim dan muslimah junub, kemudian ketiduran karena kecapean, bangun telat, boten terima boten sahur, kebiaran nih. Wes kebiaran junub, dereng siram boten sahur, poso napa boten? Maka dia boleh berpuasa selama dengan catatan dia pas bangun kebiaran enggak boten ngangge sahur loh nggih. Jenenge wis kebiaran. Jenenge sarapan, masa kebiaran iku boten sahur. Jadi kalau dia bangun kesiangan, Bapak dan Ibu, dia boleh melanjutkan puasanya tanpa sahur karena sudah kesiangan. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang kesiangan, gedandapan, salah ngelihat jam. Jamnya mati yo dipateni. Dia bangunnya telat ning gedandapan, salah ngelihat jam, didelok 3:30, kemudian dia dahar makan sahur, ditunggu-tunggu adzan kok ora adzan-adzan dibuka cendela wis padang. Asline 5:30.
Karena dia kesusu, kaget, gedandapan, maka dalam kondisi kayak begini hukum puasanya batal. Hukum puasanya batal. Kesalahan dia melihat jam dan tidak dipastikan menjadi kesalahan sehingga dia dihukumi makan dan minum dengan sengaja di waktu wajib puasa. Batal itu puasanya Bapak dan Ibu. Maka tolong kalau nanti bangun, kalau kira-kira kok rodok kebiaran sidik, pastikan betul jamnya, jangan salah lihat. Kalau kemudian ternyata bangunnya sudah kesiangan, kebiaran lah misalkan sudah lewat, sekarang subuh kan jam 3.40 berapa Pak? 47? 46, 47? Oh serius Pak? 355, oke, pakai 355. Masa beda sih Pak? Kayaknya kemarin masih 4. Di saya 347 loh Pak. Betul ya? Beda. Dimundurkan 8 menit. Muhammadiyah Pak ya? Oke, gak apa-apa, siap, gak apa-apa. Ini rodok nyinggung sidik nih. Gak apa-apa, setahu saya memang 347 sekarang. Misalkan sekarang jam 3.47, maka pastikan betul kalau nanti bangun melek, ngapunten nggih, pastikan sadarnya 100% dan dia jam dengan 100%. Sehingga dia tidak salah melakukan aktivitas. Karena kalau dia kebiaran dan dia makan, itu dihukumi makannya dengan sengaja di waktu wajib puasa. Maka puasanya batal. Itu pun sebentar. Saya pengen melanjutkan. Di dalam mazhab Syafi'i, itu pun kalau dia dihukumi batal, maka dia tidak boleh seenaknya makan dan minum sepanjang hari. Kenapa? Li hurmati syahri Ramadan. Untuk menghormati kemuliaan siang hari di bulan Ramadan. Walaupun dia dihukumi batal tidak puasa, dia tidak boleh makan dan minum seenaknya. Justru itu adalah bagian dari penghormatan untuk nilai keagungan Ramadannya. Begitu, mazhab Syafi'i detail sekali dalam urusan ini. Jadi nggak boleh goro-goro wis kebiaran mangane telat ternyata ditunggu adzan ora adzan buka cendela sampun padang wah lagi batal ya wis ndak masak-masak sisan malah pameri kancane dosa. Iya, menggodai. Nah, kita kembali dalam kasus dia sedang dalam kondisi junub, kemudian dia bangunnya kesiangan di waktu Ramadan, maka dia boleh langsung puasa tanpa sahur, tetapi keterangannya ketika dia pertama kali bangun, hal pertama yang dilakukan adalah mandi. Kenapa? Karena dia mau melaksanakan sholat subuh. Ini loh Bapak dan Ibu, kenapa boleh menunda mandi sebenarnya? Karena tidak ada yang menghajatkan dia harus segera mandi ketika dia tidak menabrak satu waktu sholat pun. Tapi kalau ketentuannya, kalau waktunya menabrak waktu sholat, ya segera mandi. Kenapa? Karena sebelum sholat dia harus segera suci. Toharatu, dia harus bersuci dari hadas besarnya berupa junub. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Kalau terkait dengan junub tadi, apakah kemudian ada unsur yang lainnya, misalnya mengkondisikan bahwa kondisi itu sangat buruk sekali? Oke. Nah, itu bagaimana? Bagaimana dengan kondisi cuaca yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh badan, dingin sekali, atau kemudian kondisinya dia nuwun sewu nggih, dia sebentar Pak, dia kadang sakit demam. Itu demam itu kadang bisa menyebabkan seorang mimpi basah. Ada case. Demam itu kadang membuat seorang tidak kontrol dengan dirinya sehingga seakan-akan dia lost control dan mimpi basah. Apakah dia boleh mendapat rukhsah yang lain? Ya. Rukhsahnya berlaku. Kalau panjenengan melihat, silakan lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu ayat urut-urutan tentang rukun wudu, maka kemudian Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau salah seorang di antara kalian sedang junub, maka fattahharu, bersucilah dengan mandi maksudnya. Sudah nggih? Wa in kuntum mardo au ala safarin, tetapi kalau kemudian kondisi kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian selesai menunaikan buang hajat, buang air besar. Oke? Au lamastumun nisa, atau selesai lamsu, ini menyentuh ini bahasa kiasan untuk berhubungan badan. Maka di sini titik perbedaan hukum fikih di dalam menentukan apakah menyentuh wanita yang bukan mahram itu batal atau tidak.
Al-lamsu kalau di dalam mazhab Syafi'i secara umum dihukuminya al-lamsu itu menyentuh saja kulit dengan kulit. Maka di dalam mazhab Syafi'i seorang laki-laki yang menyentuh kulit wanita yang bukan mahram ataupun mahramnya batal. Selama dia bersentuhan kulit dengan kulit, al-lamsu di sini batal. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i sendiri menguatkan tafsir aula mastumun nisa atau menyentuh. Al-lamsu di sini adalah bentuk kata kias, kata halus untuk hubungan badan. Jadi menyentuh kulit dengan kulit, laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu secara yang disepakati oleh jumhur tidak membatalkan wudu. Saya ulangi ya, menyentuh kulit dengan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Kita bicara membatalkan wudu ya, tetapi dosa. Pak Joko mboten serius banget. Mboten serius banget. Loh, kan saya bicara konteksnya membatalkan wudu, Pak. Tidak membatalkan wudu pakai jumhur. Ning sudah nggih? Sebentar, kita mau jenengan golek-golek gitu. Kita kembali pertanyaan beliau. Terus apakah ada rukhsah? Ya, di sini dikatakan aula mastumun nisa atau kalian selesai menyentuh wanita atau berhubungan badan dengan istri gitu. Falam tajidu ma'an dan tidak mendapati air. Tidak mendapati ini ada dua, Pak. Tidak mendapati ini memang tidak ada air atau ada air tapi tidak mampu menggunakan. Kenapa? Satu, mungkin sakit. Yang kedua, cuaca yang sangat ekstrim. Ini walam tajidu ma'an, dia tidak bisa menggunakan air, maka Allah mengatakan fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan sha'id, debu, thayyib, suci. Kemarin sudah kita terangkan ya, kenapa pakai debu bukan pakai tanah ya. Sampun betul ya? Sudah kan? Allah itu indah, Allah itu sempurna, Allah itu maha baik. Karena tayamum itu hanya dengan debu yang suci, bukan harus dengan tanah. Jenengan kebayang kalau harus pakai tanah, jenengan di atas pesawat medun se. Bisa dipahami nggih? Ini ya kalau kita korelasikan dengan kondisi wakil kekinian itu seperti itu. Maka Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajahmu dan telapak dan punggung tanganmu dari debu itu. Bapak dan Ibu, disinilah kemudian nilainya bahwa tayamum itu tidak hanya menggantikan wudu. Tayamum itu dia menggantikan toharoh. Tayamum itu menggantikan bersuci. Bersuci itu kan ada dua. Bersuci itu adalah dengan wudu kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar. Ini kan ini bersucinya. Maka tayamum itu tidak di salah satu dari keduanya, tidak, tapi justru di poe. Tayamum itu menggantikan bersuci. Baik menggantikan wudu bisa, menggantikan mandi juga bisa. Maka case yang jenengan tanyakan boleh, Pak. Kalau memang tidak mampu. Kasusnya adalah kemarin hadis yang kita bacakan, yang kita sampaikan bahwa ada seorang sahabat, ya kan, yang terluka. Hal ra'aitum li rukhsatan. Apakah kalian melihat bagiku ada rukhsah bagiku karena terluka? Maka para sahabat yang lain mengatakan, ma ra'aina laka rukhsatan. Kami tidak melihat engkau memiliki rukhsah untuk tidak mandi karena ada air. Ini kan kondisinya pulang dari perang. Dia terkena reruntuhan batu, terluka, luka menganga, luka terbuka yang lebar di kepala. Malamnya dia junub. Tetapi ada luka di kepala dan dingin sekali. Kita tahu kalau di padang pasir itu kalau siang panas, kalau malam dingin sekali. Maka ketika dia bertanya tidak ada rukhsah, maka dia mandi. Guyuran yang pertama mati dia. Saking sakitnya, saking beratnya dengan rasa dingin dan lukanya. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah, justru Rasulullah SAW memarahi semuanya dengan mengatakan, qataltumuh, kalian telah membunuhnya. Qatalakumullah, semoga Allah membinasakan kalian. Ala sa'aluh, kenapa enggak bertanya? Kenapa enggak nanya dulu kalau enggak tahu hukumnya? Ala inna syifa'al ayyi as-su'al, bukanlah obat dari ketidaktahuan atau kebodohan itu dengan bertanya. Maka di sini para ulama menyimpulkan boleh, Pak, mengganti itu dengan tayamum. Maka di clearnya justru poin yang kita sampaikan, tayamum itu bukan hanya tersebab tidak ada air. Sebab pertama memang tidak ada air, tetapi sebab kedua ada air tapi tidak
Tidak mampu. Tidak mampu ini lebih penting untuk minum boleh atau memang dia tidak mampu menggunakan karena terlalu dingin. Ya kalau hari ini Pak pangapunten nggih, kalau di kita nek adem Pak digodhog. Water heater lah. Boleh atau tidak? Oh boleh saja. Artinya kalau selama masih bisa diupayakan Bapak dan Ibu mohon izin. Bukan kemudian wah iki adem aku ora mandi aku tayamum wae sebentar. Masih bisa diupayakan atau tidak? Karena ketentuannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Niku mboten batas paling minimal, enggak. Salah kita. Batas fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum sesuai dengan batas kemampuan itu batas paling atas, Pak. Wis ora iso meneh sak babare kuwi ngoten. Mentok. Berarti kalau kita dingin kok masih bisa digodhog, Pak. Pakai water heater kalau punya ya pakai water heater. Nek sing duwe water heater tanggane ya rasa dadak ndodoki tanggane nggih. Ganggu. Ngoten nggih, Pak. Kalau memang tidak kondisinya memang tidak memungkinkan boleh. Misalkan dia sedang di safar ya. Dia sedang safar. Kemudian di safar itu dia junub sekedar Bu. Safar dia junub dan tidak mungkin dia mendapati air maka boleh dia tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Oke. Kalau posisi junub mandinya sebelum sahur atau sebelum sholat? Wajibnya sebelum sholat. Tapi kalau dia mau mandi sebelum sahur boleh Bu. Mandi ba'da isya'nya juga boleh Bu. Maksudipun jatuh wajibnya sebelum melaksanakan sholat. Jatuh wajibnya. Tapi kalau dimajukan ketika dia baru pertama kali bangun sebelum sahur dia mandi, boleh, sah saja. Kan bahasanya ngoten ya. Niku pilihan ke mau. Artinya kalau kemudian dia bangun dalam kondisi nuwun sewu dalam kondisi masih junub, kemudian dia belum mandi, tapi dia sudah beraktivitas, boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh saja. Dia untuk masakkan sahur, boleh bangunkan makan sahur itu boleh. Karena makan sahur tidak ada keterangan dia harus suci, enggak. Mandi junubnya dia itu adalah untuk menyambut sholat fardunya. Jangan cuma subuh. Yo nek subuh lah nek duha. Ketemune kali duhur, Jumatan. Ada yang lain? Monggo Ibu, silakan. Siap. Sebentar, ini sepasang suami istri beda kota. Kemudian pulang. Kemudian hubungan badan. Kemudian mereka safar dulu, biar boleh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Bu, Pak, pangapunten nggih. Ngopo bahasa saya ini nuwun pangapunten sangat. Ngopo dadak kudu safar nggo hubungan badan siang-siang. Nek bengi napa mboten ketemu? Kita bicaranya begitu dulu. Tetapi pakai baca bahasa hukum dohir. Pakai hukum dohirnya boleh. Kenapa? Selama dia kemudian sudah bersafar, safar itu menjadi rukhsah, dia boleh tidak berpuasa. Oke ya, kita bicaranya begitu. Maka kalau dia boleh tidak berpuasa, kemudian dia mau melakukan hubungan badan, maka monggo. Tetapi kalau kita bicara pakai mazhab Syafi'i yang tadi sudah kita sampaikan, orang yang tidak berpuasa di siang hari Ramadan, dia masih harus menahan itu semua untuk menghormati kehormatan Ramadannya. Maknanya apa? Kenapa tidak ditunda saja? Kenapa tidak ditunda saja nanti malam? Pripun Bu, mboten bisa ditunda.
Nah, kalau bahasa tidak bisa ditunda ini wallahu alam bishawab. Bu, Pak, sebentar nggih, sebentar pangapunten. Kita takutnya Bu, Pak, kita takutnya kalau itu dengan niat disengaja, kita takutnya yang jatuh justru adalah peremehan hukum. Takut sekali kita kepada itu. Dosa itu Bapak dan Ibu, pangapunten nggih, kalau itu jatuh kepada dosa. Dosa itu semakin besar di mata Allah ketika seorang hamba justru meremehkan dosa. Tapi justru dosa itu semakin kecil di mata Allah kalau hamba itu merasa dosa itu sesuatu yang membinasakan. Kenapa? Kalau hamba merasa dosa itu sesuatu yang membinasakan, maka dia akan sangat perhatian dengan dosa itu dan dia segera bertobat dan minta ampun kepada Allah. Di titik dia meremehkan, disitulah dia lupa dengan dosanya. Berarti dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Apa konsekuensi logisnya Bapak dan Ibu? Konsekuensi logis, orang yang dengan sengaja melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka konsekuensinya ada 3. 1, dia puasa 2 bulan 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu, sebentar. Yang pertama, dia membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, dia memberi makan 60 fakir miskin. Kalau tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin, dia puasa 60 hari berturut-turut. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celaka aku, kata dia kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu binasa atau apa yang membinasakanmu? Maka laki-laki ini menjawab, waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tahan, aku akhirnya melakukan hubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antu'tik raqabatan mu'minatan. Kamu memerdekakan satu budak muslim. Apa kata dia? Wa ma lana min raqabatin. Aku tidak punya budak. Nomor 1, aku tidak punya budak. Kedua, kata Rasulullah SAW, antasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu berpuasa 60 hari, 2 bulan, 60 hari berturut-turut. Ini mboten boleh terjeda. Jeda 1 ngulang, 0. Enggak boleh terjeda. Ada kata-kata mutatabi'ain. Berturut-turut, tidak boleh terjeda. Justru hukumannya di situ. Harus urut. Jeda 1 ngulang. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, 2 bulan. 1 bulan aja nggak tahan. Rasulullah sudah mulai tersenyum. Apa kata Rasulullah? Baik, kalau nggak bisa, yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, tidak ada di tempat kami yang lebih miskin dari saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tersenyum, Bapak Ibu. Rasulullah itu orang yang murah senyum dan sangat hangat kepada siapapun. Rasulullah kemudian tersenyum dan di saat itu Rasulullah diberi sedekah 1 tandan kurma ranum. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada laki-laki ini ambil 1 tandan kurma ranum ini, bawa pulang beri makan keluargamu karena kamu orang paling miskin. Anggap aja kamu itu jatah wong swidak. Bapak dan Ibu pangapunten, ini hukum ya. Ini hukum. Maksudnya adalah kita harus berhati-hati, takutnya itu masuk kepada unsur kesengajaan tadi. Kalau itu masuk kepada unsur kesengajaan karena peremehan terhadap hukum, dia jatuh kepada kafarohnya 3 hal itu tadi. Yaitu untuk 2. Dua-duanya. Kalau dia memberi makan kalau berpuasa masing-masing. Kalau memberi makan berdua, kan bahasanya nafkahnya suami juga untuk istri kan? Untuk berdua. Membebaskan budak untuk berdua, tapi kalau puasa masing-masing. Nah, justru di situ yang harus hati-hati. Tapi pangapunten nggih, yang saya tahu begitu. Tetapi maknanya tolong dijaga betul. Dijaga betul. Hati-hati.
Nggih pada akhirnya kata yang paling sederhana adalah mbok yo sabar sithik. Nek nika wau ibu di belakang bilang wis ra iso sabar, wallahu alam bishawab. Ada satu lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada monggo, sudah waktunya iqamah. Cekap nggih. Cekap Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sedikit ahkam tentang junub. Ngoten nggih? Jadi junub itu bukan najis. Junub itu bukan najis. Maka pertanyaan Ibu yang tadi, mandinya harus sebelum sholat atau sebelum sahur, boleh? Mau sebelum sholat pun boleh. Sebelum sahur juga nggak apa-apa. Artinya kalau dia mandinya diakhirkan sampai sebelum sholat, dia sudah bangun duluan, dia sudah masak, dia sudah bercengkrama, dia sudah interaksi, boleh sah. Karena dia dihukuminya bukan sebagai seorang yang najis. Intinya dia hanya tidak boleh langsung melaksanakan sholat karena dia sedang berhadas. Beda loh ya. Dia beda, dia sedang berhadas, bukan najis. Hadas itu dengan kotorannya, najis itu dengan hukum kesuciannya. Ngerti nggih? Wallahu taala alam bissawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.